Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena motifnya itu karena iman, bukan karena pujian, bukan karena popularitas, wahtisaban dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini kesempatan bagi kita ketika kita ingin kembali ke fitrah kita yang asli, bersih kayaumin waladatuhu ummuhu, sebagaimana ketika dulu kita dilahirkan oleh ibu kita, bersih seperti kertas putih yang belum ditulisin apa-apa, atau bersih seperti kapas, maka Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita memperbaiki diri kita. Namun ada beberapa amalan yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah luar biasa, sedekah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, afdhalus shadaqati shadaqatu di Ramadan. Seutama-utama sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Ini dahsyat luar biasa. Bahkan kata Allah dalam Quran, wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Barang siapa yang sempit rezekinya, sulit penghasilannya, falyunfiq, maka perbanyak infak. Jadi ternyata infak itu tidak mengurangi harta kita, bahkan justru dengan infak itu kita berkah. Makanya Masya Allah, ada teman-teman kita yang tiap hari menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Dia bikin makanan, dia bawa ke musola, terus di musola dimakan oleh ratusan orang. Masya Allah, luar biasa. Atau ada orang yang tiap hari donasi ke pesantren Quran, ya, menyediakan berbuka, itu luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan dan minum kepada orang yang sedang berbuka puasa, kana lahu mislu ajris shaim, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berpuasa tadi, min ghairi ayyang qusa min ajris shaim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Ini Masya Allah. Jadi ini kesempatan kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kata Rasulullah, ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang Allah cintai, yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, walaupun sedikit. Misalnya kita cuma punya uang 10.000, terus kita sedekahin atau bikin makanan atau disedekahin kepada orang yang sedang
berbuka puasa. Itu luar biasa. Walaupun nominalnya kecil, cuma kalau kita konsisten tiap hari 10.000, besok 10.000, besok 10.000, itu luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, dawu mardokum bisadaqah. Jadi obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi Rasulullah menyarankan orang yang sakit itu coba perbanyak sedekah. Harusnya itu uang dikasih ke dokter, ini dikasih untuk orang-orang miskin atau untuk berbuka puasa, itu insya Allah disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua juga qiyamul lail. Qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat, misalnya sholat tahajud, itu dipertahankan, dipaksain bulan Ramadan itu. Yang biasanya gak pernah qiyamul lail, gak pernah tahajud, dipaksain walaupun cuma 2 rakaat. Apalagi sholat taraweh ya, diusahakan, niatkan jangan sampai bolong. Niatkan dari sekarang ya, kecuali kalau ada uzur ya. Kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni seluruh dosanya Allah. Diampuni semua dosa kita. Makanya ketika Idul Fitri kita kembali ke fitrah kita, bersih. Kayaumin waladatu ummuhu, seperti ibaratnya ketika kita sama seperti dilahirkan oleh ibu kita. Bahkan wakana sallallahu alaihi wasallam yuhi layali Ramadan. Rasulullah itu selalu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, tilawah, zikir, istighfar, full, masya Allah. Wa idza kana al-ashrul awakhiru ayqadu ahlahu. Bahkan kalau sudah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ayqadu ahlahu. Rasulullah enggak pulang ke rumah. Bahkan Rasulullah nginapnya di masjid i'tikaf full 10 hari. Bahkan untuk makan dan minum itu dianterin sama istrinya. Ya. Rasulullah biasa ayqadu ahlahu, membangunkan keluarganya ya. Semuanya dibangunkan. Jadi minimal, hadirin yang dirahmati Allah, minimal 1 malam kita i'tikaf ya. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu kita berharap malam Lailatul Qadar. Jadi usahakan walaupun hanya semalam. Niatnya adalah taqarruban ilallah, hanya untuk beribadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Lupain dulu dunia, lupain pekerjaan kita. Semalam aja dicoba ya. Qiyamul lail. Kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran. Masya Allah, ini membaca Quran. Karena kata Rasulullah di dalam hadis Tirmidzi, hadis sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa baca 1 huruf dari Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan yang 1 itu dikali 10. Jadi luar biasa, baca Quran itu pahalanya luar biasa. Kalau orang pergi haji dia harus pakai uang. Kalau orang sedekah dia harus pakai uang. Orang zakat, ibadah yang memerlukan dana. Tapi kalau orang baca Quran, tinggal dia menyediakan waktu, duduk, terus dia baca dengan niat taqarrub ilallah, insya Allah pahalanya besar. Bahkan idz kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Rasulullah itu lebih dahsyat lagi kalau di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Bahkan Rasulullah tiap malam bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan setahun sekali hatam Quran di hadapan Jibril. Bahkan di tahun dimana Rasulullah wafat itu sampai 2 kali Rasulullah hatam Quran dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dalam tarikh itu Imam Syafi'i sampai kalau bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 60 kali ya. Jadi 1 kali di siang hari, kalau 2 kali ini dalam sehari itu hatam 2 kali, berarti satu kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Luar biasa itu, saking cintanya dengan Al-Quran ya. Jadi kita memang hadirin yang dirahmati Allah harus punya momen terindah dengan Al-Quran ya. Makanya dulu ada murid tahsin,
Ya saya tanya, Bapak punya gak momen terindah dengan Quran? Dia jawab, punya. Saya pernah dulu itikaf di Masjid Atin 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia sehari bisa baca Quran sampai 20 juz. Jadi Masya Allah. Jadi satu malam dia pengen coba sehari semalam kuatnya berapa juz. Dia kuat sampai 20 juz. Saya tanya, Bapak kenapa nggak 30 juz saja? Terus dia jawab, aduh udah nggak kuat, katanya Ustaz, udah nggak mampu saya, cuma itu, ya. Nah jadi kita harus punya momen itu. Ada teman-teman kita yang khatam Quran, misalnya sehari sebulan sekali, berarti seharinya 1 juz, Pak. Ini mungkin idealnya bagi kita, ya, lumayan 1 juz sehari. Dipaksain aja, dicoba, ya, selama 1 bulan ini. Jadi pada subuh 2 rakaat, 2 lembar, ya. Pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar. Itu 5 waktu itu udah 1 juz. Itu 20 halaman. 10 lembar 20 halaman. Bahkan ada juga teman-teman kita yang khatam Quran itu misalnya seminggu sekali. Jadi sebulan itu 4 kali khatam Quran. Sehari mungkin bisa 5 juz tuh. Udah muter nanti balik lagi. Ya, di kampung saya ada tuh seorang nenek-nenek, dia itu hampir hafal Quran. Kenapa hampir hafal Quran? Karena dari muda dia baca Qurannya sepekan sekali hatam. Sampai dia tua. Itu kalau orang baca Quran salah tuh dia tahu gitu. Kenapa? Karena dari muda dia baca sampai beliau wafat, ya. Itu Masya Allah, ya, kita harus punya momen-momen terindah dengan Al-Quran. Nah ini bulan Ramadan itu sebetulnya momen yang paling tepat, karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, seperti disebutkan di surat Baqarah, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Quran di malam Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan. Kemudian yang keempat, yang dirahmati Allah, adalah al-i'tikaf. Tadi sudah disebutkan, i'tikaf itu mulazamatul masjidil ibadah. Diam di masjid niatnya untuk beribadah kepada Allah. Full niatnya ibadah. Tidak ada motif lain, tidak ada motif dunia, tapi betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, fullkan sedekah. Terus yang kedua, jangan ketinggalan qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Itu janji Allah, orang itu pasti akan diangkat derajatnya. Jadi orang yang rutin sholat tahajud itu pasti Allah angkat derajatnya. Di baratnya kita lagi ngumpulin amunisi ini, ya, tahajud terus aja. Suatu saat itu amunisi banyak, siap digunakan untuk berperang. Kemudian baca Qur'annya walaupun minimal 1 juz, ya. Apalagi kalau lebih dari itu, Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan Imam Malik itu sehari-hari mengajar hadis, tapi di bulan Ramadan beliau tinggalkan hadis dan beliau fokus dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, i'tikaf, ya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu diam di masjid itu sama seperti di rumahnya gitu, nyaman, ya, betah gitu, ya. Seperti itu. Bahkan faqadi takafa sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah melakukan i'tikaf walam yazal ya'takiful asyrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu taala. Rasulullah senantiasa beriktikaf terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Rasulullah wafat. Di Masya Allah sampai wafat itu tradisinya Rasulullah SAW iktikaf. Kalau bosan dengan misalnya zikir, baca Quran sudah mulai lelah, minimal digunakan tafakur ya. Berpikir, mikirin dosa kita, mikirin amal kita apakah sudah cukup apa belum ya. Kata Imam Ghazali kan kita lihat tangan kita, hari ini kita melakukan apa tangan ini, melakukan dosa apa melakukan amal soleh. Terus kita periksa mata kita, hari ini kita melakukan apa, melihat apa nih mata ya. Terus semua ibaratnya tukang dagang itu kan suka ngitung untung rugi itu di malam hari. Maka begitu pun dengan orang Islam, orang mukmin itu nanti malam hari itu dia menghitung untung ruginya dia. Kemudian yang kelima, ini bagi orang yang diberikan kemudahan rezeki, ada amal yang sangat dahsyat ya, yaitu umroh, al-i'timar, yaitu umroh. Kata Rasulullah, umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya besar sekali, dahsyat sekali, sama seperti haji bersama Rasulullah SAW. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahum. Umrah yang satu dengan umrah yang lain itu jadi kifarat dosa di antara keduanya. Luar biasa ya, bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki, maka umrah itu di bulan Ramadan terutama itu sangat dahsyat sekali ya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahudi wa israila wa syatit syamlahum wa farid jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidin ala a'daina a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Timus.